Serahkan buku, Rismon Sianipar menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam buku terbarunya, Rismon menulis jika ijazah Jokowi asli. Setelah berbalik arah tidak lagi mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, kini Rismon Sianipar tampak sibuk bolak-balik bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Rabu siang, kolega Roy Suryo ini mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyerahkan buku terbarunya. Rismon menyebut dalam buku berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo yang memaparkan keaslian ijazah Jokowi. Rismon berdalih walaupun masih membahas kontroversi ijazah Jokowi, namun bukunya itu ia tulis tanpa ada tunggangan politik apapun. Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah, digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Saya melakukannya ini kerja senyap. Saya keluar dari media sosial, media TV segala macam. Ya saya balik ke kampung saya untuk meneliti lagi. Karena apa? Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025 loh. Sebelumnya, bersama karibnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, Rismon juga pernah menyusun buku tentang ijazah Jokowi berjudul Jokowi White Paper. Bertolak belakang dengan buku terbarunya, dalam buku lama itu secara gamblang Rismon justru menulis jika ijazah Jokowi tidak otentik alias palsu. Rismon sebelumnya menjadi tersangka fitnah ijazah Jokowi, namun tiba-tiba saja ia mengekor Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan restoratif justice, hingga akhirnya statusnya sebagai tersangka gugur. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya Jumat pagi. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait status mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Sejak November 2025 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka dalam kasus ini. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka yang ditetapkan polisi, yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara pada klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Fauzia. Seiring berjalannya kasus ini, status para tersangka turut berubah. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar kini telah dibebaskan dari proses hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Surat ini diterbitkan karena 3 tersangka tersebut sepakat menuntaskan proses hukum melalui jalur restoratif justice. Usai ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa keluar Mapolda untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan kesehatan ini sebagai salah satu syarat untuk proses pelimpahan berkas dan tersangka ke kejaksaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap pagi tadi di kediamannya masing-masing. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah tersambung dengan rekan Anissa Rizkia di RS Polri Kramat Jati. Ya, selamat malam Anissa. Apakah pemeriksaan kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah selesai? Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan nasional, Camar dan juga pemirsa, kasus ijazah Jokowi kini memasuki babak baru. Tadi tersangka yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tengah tiba di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan, yakni di mana tadi kedua tersangka ini menggunakan mobil tahanan, dan dari Roy Suryo sendiri yang awalnya tiba kemudian menyapa awak media dan mengungkapkan bahwa ia siap menjalani proses yang akan berlangsung, di mana kemudian dari Dr. Tifa akhirnya keluar dari mobil tahanan mengenakan pakaian berwarna orange, dan mereka berdua langsung masuk ke ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Dan kini awak media pun juga masih menantikan proses dari pemeriksaan yang tadi pada pukul 18.00 mereka tiba di Rumah Sakit Kramat Jati Polri ini. Itu artinya sudah lebih dari 1 jam mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, dan kita nantikan bagaimana jalannya proses pemeriksaan kesehatan oleh keduanya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia langsung melaporkan dari Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dilakukan karena berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Polda Metro Jaya memastikan menjamin hak dan kewajiban para tersangka terlindungi. Pemirsa, dalam penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dari beragam bidang ilmu dan keahlian. Sementara ahli yang diperiksa termasuk dari pengajuan pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Penyidik Subdit Keamanan Negara di Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing berinisial RS dan PT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan, dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, diantaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen
maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, menyatakan bahwa penangkapan kliennya tidak dilengkapi surat ketika dijemput penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi, barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Pengecekan kesehatan ya. Tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua, beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau. Menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif, jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal.